Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arini Setiawan. Kita masuk pada bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Apa aja sih yang akan kita bahas pada networking pada VirtualBox? Yang pertama ada reset MAC address, kemudian network mode NAT, NAT versus NAT network, praktek NAT network, bridge network, host only network, disable Windows Firewall, internal network pada part 1, kemudian part 2. Nah, kenapa kita harus mereset MAC address sebelum kita mempelajari networking pada VirtualBox? Jika teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual machine yang sudah kita buat, yang dimana kedua server ini merupakan cloningan atau duplikasi dari server utama yang kita install secara manual. Di sini MAC address-nya harus berbeda. Nah, jadi untuk materi networking itu bisa saja kita akan melakukan atau menghubungkan virtual mesin pada internet, kemudian virtual mesin pada laptop kita, atau virtual mesin pada virtual mesin. Sebelum itu kita harus melakukan reset MAC address atau mengganti MAC address dari kedua virtual mesin, karena yang pertama ini biarkan saja ya, karena pada dasarnya kedua MAC address dari virtual machine ini berasal dari MAC address virtual machine yang pertama. Caranya adalah kita lihat dulu. Kita bisa klik kanan, masuk ke setting, langsung ke network advanced. Nah, di sini MAC address-nya adalah 080027885EFAA. Nah, kita coba lihat lagi ke sini. Ini juga 080027885EFAA. Ingat belakangnya ya. Nah, kita akan mereset MAC address. Kita coba klik kembali ini ya, misalnya setting MAC network advanced. Kita tinggal klik yang ada biru ini ya, yang bulat biru ini. Kita klik aja. Nah, ini sudah berbeda, sudah menjadi 485. Maaf teman-teman, saya lupa mengokekan. Apakah akan berbeda? Sudah. Oh, ini kita pencet ini. Nah, udah berbeda jadi DE4. Kita klik OK. Nah, kita juga dengan ini. Masuk ke setting network. Kita juga klik ini. Nah, sudah berbeda ya teman-teman. Klik OK. Sini. Nah, sekarang ketiga server ini sudah memiliki MAC address yang berbeda. Jadi ini sudah berhasil. Kita bisa buat untuk praktek selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke network mode NAT. Nah, di sini ada simulasi NAT pada VM. Fungsi dari NAT ini merupakan singkatan dari
Network Address Translate, yang dimana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private dan sebaliknya. Jadi nantinya dengan mode NAT ini IP private dari virtual machine atau server yang kita miliki itu akan ditranslatekan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini, saya punya Ubuntu server, nanti IP private-nya Ubuntu server ini akan diterjemahkan ke IP public-nya milik internet atau internet yang terhubung oleh laptop saya. Nah, gampangnya NAT pada virtual machine itu digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Untuk praktek mode NAT dan mode NAT network, teman-teman harus kembali ke versi 6.1. Caranya, teman-teman langsung aja klik pencarian, langsung tulis saja Nah, di sini langsung klik saja yang ini. Nah, di sini langsung saja klik. Jika teman-teman menggunakan Windows, maka klik Windows. Jika menggunakan macOS, klik macOS. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya klik ini. Nah, di sini akan langsung mendownload ya teman-teman, tapi saya rasa saya tidak akan mendownloadnya atau menginstalnya karena sebelumnya saya sudah menginstalnya. Kita hapus aja. Nah, karena kita akan menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini, kita akan cek dulu di setting. Terus ke menu network. Nah, ini attached itu NAT. Lalu oke saja. Seharusnya kalau laptop teman-teman terhubung ke internet, Ubuntu server juga akan bisa dapat akses internet. Nah, coba dulu ya login. Nah, di sini saya akan ping Google. Kalau misalnya akses server ini gak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia timeout. Kalau misalnya dapat, dia akan menampilkan output reply from. Nah, di sini sudah ya. Di sini saya ingin cek dulu IP address pada virtual machine ini berapa. IP address mana sih yang diterjemahkan ke IP public pada virtual machine ini? Kita bisa cek dengan perintah IP address. Outputnya terdapat dua interface. Yang pertama ada interface LO dan kedua ada interface endpost atau NP0S3. Yang mana IP pada interface endpost 3 ini diterjemahkan ke IP public pada internet yang terhubung oleh laptop. Jadi simulasinya seperti ini. Jadi interface N+3 pada virtual machine itu terhubung ke hidden interface atau laptop kita. Jadi saya menyebutnya laptop saya adalah host OS dan saya menyebut VM itu guest OS. Jadi interface endpost dia terhubung ke interface hidden.
milik host OS atau interface yang tersembunyi. Jadi gak tahu nih host OS terhubung ke laptop pada interface mana, yang penting itu terhubung aja. Pokoknya dia connect pada akses internet melalui mode NAT. Ini kita bisa lewat command prompt. Saya akan ping IP dari endpoint-nya. Ini ada 10.0.2.15. 10.0.2.15. Dia pasti gak bisa atau time out ya, karena kita bisa dilihat di sini pada kontrol panel, lalu network and internet, lalu network and sharing center, change adapter setting. Kita lihat nih yang interface VirtualBox host only Ethernet. Kalau misalkan IP-nya sama seperti IP pada endpoint 3, yaitu 10.0.2, seharusnya host OS bisa mendapat jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu server dia terhubungnya ke hidden interface, pada host OS ini kita membuat IP pada interface host OS itu tidak sama dengan IP pada VM. Nah, sekarang kita masuk ke materi NAT versus NAT network. Pada VirtualBox ini terdapat dua opsi untuk virtual mesin, yaitu terdapat NAT dan NAT network. Nah, apa sih bedanya? Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin kita akan langsung terhubung ke hidden interface. Kenapa? Akibatnya, kedua virtual mesin atau sesama virtual mesin akan mendapatkan IP yang sama karena setiap virtual mesin terhubung pada interface yang sama, yaitu pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda, sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu bagaimana jika menggunakan NAT network? Di sini perbedaannya, jika virtual mesin kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface, tetapi akan terhubung terlebih dahulu ke switch virtual. Yang dimana jika kita menggunakan NAT network, pada sesama virtual mesin akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini, virtual mesin yang pertama mendapatkan IP 10.0.2.15, dan di sini yang kedua mendapatkan 10.0.2.7 karena dia akan terhubung ke switch dan switchnya akan terhubung ke hidden interface. Tapi yang membuat dia berbeda karena dia terhubung langsung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat apakah nah, ini sudah NAT. Nah, di sini juga sudah ke NAT ya. Kita lihat apakah virtual mesin mendapatkan IP yang sama. Sini di Ubuntu Server Con kita mendapatkan 10.0.2.15. Kita cek di sini.
Nah, di sini juga sama ya, mendapatkan IP 10.0.2.15. Nah, karena keduanya ini identik, maka membuat ini tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke praktek NAT network. Nah, di sini kita akan mempraktikkan NAT network. Pertama-tama kita harus membuka VM VirtualBox versi 6.1. Terus kita ke file, ke preference, langsung ke network. Nah, di sini kita setting, kita bisa tambahkan di sini klik add. Nah, kita nambahkan network karena saya sudah membuat, jadi kita remove saja. Nah, di sini klik OK. Langsung kita masuk ke setting. Kita ke network. Ini ubah ke mode NAT network. Nah, kita name-nya juga ubah ke NAT network yang tadi sudah kita buat. Kita klik OK saja. Nah, di sini satu juga, yang ini juga sama. Kita masuk ke setting, ke network juga. Ini NAT. Kita ubah menjadi NAT network. Name-nya juga. Kita klik OK. Nah, kita akan lihat apakah keduanya memiliki IP yang identik atau berbeda. Seharusnya kalau kita menggunakan NAT network, dia akan terhubung ke switch dulu, yang mana itu membuat IP-nya menjadi berbeda. Nah, kita coba sudo client sudo dh client min and host 3. Kita masukkan passwordnya. Langsung kita IP address. Nah, di sini tidak ada, kita tidak mendapatkan IP address-nya ya. Lalu kita akan merequest kembali IP address-nya dengan perintah sudo dh client and post 3. Kita langsung cari IP address. Nah, di sini sudah ada ya IP address-nya 10.0.2.5. Dan sekarang kita ke Ubuntu server 1.conf. Sama, kita masukkan sudo dh client min r and post 3. Masukkan passwordnya. Kita IP address. Nah, di sini juga tidak ada IP-nya. Kita request kembali dengan perintah sudo dh client and post 3. IP address. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya 10.0.2.6. IP-nya berbeda, yang clone mendapatkan IP 10.0.2.6.
Sekarang kita akan coba ping Ubuntu server ke Ubuntu server clone. Apakah berhasil ya? Coba ketik ping kita ngeping IP dari endpointnya Ubuntu server clone, yaitu 10.0.2.6. Nah, ini berhasil ya, teman-teman. Berarti kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi karena ada switch ini, membuat kedua IP address berbeda. Sekarang kita coba di Ubuntu server clone. Kita coba ping juga di 10.0.2.5. Apakah berhasil? Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Sekarang di sini kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, kita akan masuk ke materi bridge adapter. Bagaimana sih cara kerjanya bridge network itu? Kurang lebih seperti ini ya, simulasinya. Jadi kalau sebelumnya network itu dia masih numpang ke hidden interface yang SMS atau laptop kita, sehingga dia mendapatkan opening yang tidak jelas. Nah, sedangkan kalau kita misalkan menggunakan bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh OS, jadi seolah-olah virtual mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh OS. Jadi contohnya seperti ini. Jika saya setting internet pada server mesin ini, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung ke SMK 1 Cirebon. Maka jika saya menggunakan mode bridge network atau bridge adapter, virtual mesinnya akan menyambut ke internet pada laptop. Di sini kita langsung coba saja masuk ke setting, terus menu network, kita ini sudah masuk ke bridge adapter. Nah, di sini ada pilihan apa saja. Ya, kita klik saja. Perintah untuk mendapatkan IP yang mana itu merupakan IP pada SMK Negeri 1 Cipendai. Kita coba ketik perintah IP address. Nah, di sini tidak ada ya IP-nya, yaitu 180.1.6.6. Nah, kita akan coba cek pada control panel. Network and internet, network and sharing center, change adapter center. Kita di sini sama ya, ininya IP-nya 180.1.6.6. Nah, ini sama dengan IP network itu 180.1.1 yang dilakukan
bebas ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan bridge adapter pada virtual machine, kita otomatis akan langsung terhubung ke interface Wi-Fi ini. Jadi bridge adapter ini akan membawa virtual machine ke interface ini, yang mana IP-nya akan sama dengan IP laptop saya yang didapat dari Wi-Fi SMK Negeri 1 Cipendei. Harusnya ini sudah bisa pin Google. Coba ayo pin di sini sudah bisa ya. Sekarang kita masuk ke materi host only network. Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface. Jadi jelas interface-nya adalah host OS. Ini membuat host OS dan juga host OS itu bisa saling berkomunikasi karena keduanya akan mendapatkan IP yang sama. Jadi langsung saja kita menuju ke tampilan. Jadi langsung saja kita menuju ke tampilan host only. Jadi teman-teman bisa klik kalau Windows itu langsung pada VirtualBox host only. Tapi kalau teman-teman menggunakan Linux atau macOS itu gak ada. Caranya bagaimana teman-teman bisa langsung ke file, langsung ke host network manager. Jika teman-teman menggunakan macOS atau Linux yang awalnya pada network connection ini ada, interface host only network kita bisa membuatnya di menu host network manager ini. Teman-teman bisa klik create. Karena saya sudah membuat, ini kita remove saja. Nah, lalu kita ganti dulu pada interface kita, masuk ke setting, nah ini sudah kita ganti ke host only adapter. Kita langsung pakai saja. Nah, langsung kita start. Nah, kita coba untuk mengupdate IP address, yaitu kita sudo kita langsung update IP address. Sudah tidak ada, kita akan replace lagi dengan perintah sudo client and host gitu. Dan langsung kita IP address. Nah, di sini sudah ada ya, IP-nya yaitu 192.168.56.1.2.
kita cek lagi ke network connection. Di sini ini kita cek 192.168.6.1 sama ya, dimana dengan IP yang sama ini membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba ping di PM. Ping, kita lihat tadi IP dari ininya 192.156.1 192.168.56.1. Nah, kalau misalkan kosong seperti ini, dia gagal ya. Kita akan coba dari command prompt. Berarti 192.168.56. Nah, ini bisa ya. Kenapa nih kalau ping dari virtual mesin ke laptop gagal, tapi replik dari virtual mesin berhasil? Nah, itu dikarenakan terdapatnya defender for firewall pada laptop kita. Karena ini membuat laptop kita menjadi terlindungi sehingga tidak bisa diping dari luar, tapi kita tetap bisa ping keluar. Ini kita masuk ke materi disable Windows firewall, yang mana kita akan membuat firewall pada host OS atau laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu kita bisa ping ke laptop kita. Teman-teman bisa langsung search aja Windows Defender firewall. Dia pada control panel, sistem and security, dan Windows Defender firewall. Nah, pada default, kalau misalnya teman-teman nggak pakai software Defender, itu dia hijau semua seperti ini. Berarti dia terdapat firewall yang nyala. Nah, bagaimana cara kita mengaktifkannya? Teman-teman bisa ke turun Windows Defender firewall, langsung kita ini turn off Windows firewall, turn off Windows Defender firewall, langsung kita off saja. Ini sebenarnya bahaya ya teman-teman. Terus sekarang kita coba ping, apakah kita berhasil? Ping 192.168.6. Tadi TKR 2. Sok tanya TKR mana? Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Setelah praktek ini teman-teman bisa langsung ini ya, langsung bisa kesini lagi, turn off, langsung aktifkan lagi, panen lagi, turn on Windows, langsung kita off saja. Nah, itu adalah cara disable Windows firewall. Nah, kita akan lanjut pada materi internal network part 1. Nah, simulasinya seperti ini, yang mana jika virtual mesin menggunakan network tipe
internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network itu digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Jadi jika ini VM1 menggunakan internal network, begitu juga dengan VM2. Maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual yang tidak terlihat. Yang mana switch ini internal network bisa menggabungkan sesama VM. Kita langsung coba saja. Di sini saya akan menggunakan dua Ubuntu ini. Setting network ini. Nah, ini diganti dengan internal network dan name-nya saya menggunakan internal 1. Internal 1. Oke. Nah, jika sesama VM ingin bisa melakukan ping atau komunikasi melalui tipe internal network, maka sesama VM harus menggunakan internal network name-nya yang sama. Jadi tadi saya menggunakan nama internal 1, maka pada Ubuntu server clone juga harus menggunakan name yang sama. Oke. Nah, langsung kita start saja. Pada proses booting atau proses sedang running virtual machine ketika baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya dia akan diam seperti ini. Ini akan gagal. Kenapa? Kita tunggu dulu sampai outputnya keluar. Nah, seperti ini. Yang mana VM kita sedang merequest IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal network name internal 1 tidak ada DHCP server yang menyediakan IP address untuk kedua VM ini, sehingga ketika kedua VM ini merequest IP address tidak ada yang memberikan IP address itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus menggunakan static IP address. Nah, jadi seperti ini, yang mana pada setiap VM kita akan memberikan IP address statik, namun karena di sini kita belum bisa masuk, karena gak ada IP address yang kita dapat dari VM, kita akan men-shutdown terlebih dahulu. Nah, lalu kita ganti terlebih dahulu ke mode lain. Contohnya ke bridge adapter. Klik OK saja. Dan kita start keduanya. Nah, kita login dulu.
kita akan men-setting IP address pada setiap VM pada Ubuntu server. Saya akan setting IP-nya adalah 192.168.1.1 dan pada Ubuntu server clone saya akan setting 192.168.1.2. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman harus memasukkan perintah sudo nano slice etc slice net plan. Langsung di sini saya pakai 50 soalnya seperti yang di video itu saya tidak bisa ya teman-teman, langsung saya bisa aja langsung enter, masukkan password, enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi pada output sini terdapat DHCP true yang mana ini merupakan menandakan bahwa VM kita akan otomatis merequest IP address pada DHCP. Namun ketika kita menggunakan internal adapter itu tidak ada DHCP server yang tersedia sehingga dia akan tetap merequest IP address dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak adanya DHCP server. Harus menonaktifkan DHCP request dengan no. Sini kita ganti dengan no. Lalu enter. Nah, di sini spasi sampai sejajar dengan DHCP. DHCP 4. Nah, kita tulis addresses titik 2, kemudian buka kurung, buka kurung 192.168.1.1/24 terus tutup kurung. Nah, di Ubuntu server saya akan menggunakan IP 192.168.1.1. Lalu Ctrl X lalu Y. Nah, lalu enter. Lalu ketikkan perintah sudo net plan apply, enter. Nah, ini mendatangkan bahwa kita mengapply konfigurasi yang sudah kita ubah. Begitu juga dengan Ubuntu server clone. Kita ketik sudo nano slice etc slice net plan 50 tab, enter, ketikkan password, enter. Lalu kita juga ubah di DHCP 4. Kita ketik no, enter, langsung spasi sampai sejajar dengan DHCP. Kita ketik addresses titik 2, buka kurung. Di sini di Ubuntu server clone saya akan menggunakan IP address 192.1.1.2/24 tutup kurung. Lalu Ctrl X Y, lalu enter. Nah, di sini kita juga masukkan perintah sudo net plan apply, enter. Nah, untuk mengecek apakah kedua VM bisa saling berkomunikasi, kita akan lanjut part 2 ya. Nah, kita masuk pada part 2. Kita akan mencoba untuk membuat VM1 atau Ubuntu server ini bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server clone, yang mana pada sebelumnya kita menggunakan network bridge adapter. Kita belum mengubah ke internal adapter setelah kita menggunakan static IP address pada virtual machine kita. Kita ganti ke internal network. Nah, namanya juga sama internal 1, oke saja. Clone-nya juga
off. Lalu kita akan start kedua-duanya. Seharusnya dia bisa saling akses seharusnya dia bisa satu akses booting karena dia sudah tidak merequest IP address lagi. Kita login. Langsung kita cek IP address. Ketik IP address. Di sini saya tidak mendapatkan IP. Saya sudah mencari referensi bagaimana supaya bisa ada itunya, tapi saya belum menemukan jawaban yang paling tepat karena saya sudah mencoba semua dari referensi yang saya lihat, tapi masih tetap tidak ada. Saya belum tahu di mana kesalahannya. Mungkin saya nanti akan bertanya kepada teman atau guru yang lebih paham. Oke, cukup sekian penjelasan saya di bab 3 ini. Mohon maaf apabila banyak yang belum benar atau masih banyak yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.